obrolan budaya. Tentunya kita akan membahas topik kita di sore hari ini berkaitan dengan potensi budaya dan juga wisata di Parigi Motong. Ketika kita melihat budaya dan juga wisata di Parigi Motong, begitu banyak referensi yang bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung ke Kabupaten Parigi Motong. Tentunya dalam kesempatan ini kita ketahui bersama pendengar, Parigi Motong ini merupakan wilayah yang strategis, yaitu berada di segitiga emas karena merupakan tempat atau jalur jalannya tembus atau bisa menuju ke Sulawesi Selatan, bisa juga ke Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini kita juga akan ketahui bersama ya, seperti apa dan bagaimana usaha dari pemerintah daerah Parigi Motong, yaitu dalam meningkatkan juga bisa mempromosikan budaya dan wisatanya saat ini. Dan saya juga sudah bersama dengan kedua narasumber sambil kita menantikan dari kedatangan Ibu Ketua Dekranasda Parigi Motong. Saya menyapa dulu, ada Bapak Arahmat sebagai perwakilan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong. Pak Rahmat ini sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Parimo. Assalamualaikum Pak dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kabar bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Dan saya juga bersama dengan narasumber kedua, yaitu ada Bapak Abdul Haris Laparako sebagai manajer Tialo Production atau juga selaku pemerhati budaya khususnya Parigi Motong. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Kabar baik hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tentunya untuk menuju ke sini membutuhkan waktu berapa lama ini Pak? Dari tempat saya kurang lebih hampir 3 jam. Hampir 3 jam ya? Ya. Oke, berarti persiapannya dari siang Pak ya? Oke, ya baik saudara pendengar, tentunya obrolan budaya ini juga kami hadirkan untuk Anda yang ingin mengikuti di Facebook maupun juga YouTube di channel kami RRI Toli Toli dan juga Facebook RRI Toli Toli. Kita juga membuka line telepon untuk obrolan budaya sore hari ini 60 menit ke depan di line telepon 085343831230. Dan dalam kesempatan kali ini tentunya kita ketahui bahwa Kabupaten Parigi Motong ini merupakan segitiga emas ya, karena jalannya itu bisa ke Sulawesi Tengah atau juga bisa ke Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Selatan. Tentunya untuk melihat potensi wisata yang ada di tempat ini, begitu banyak hal yang bisa menjadi referensi untuk pengunjung datang Pak ya. Mungkin saya coba ke Pak Arahmat dulu untuk sore hari ini memberikan penjelasan atau gambaran sedikit berkaitan dengan destinasi wisata yang ada di Parigi Motong. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa memang betul bahwa Kabupaten Parigi Motong ini berada di lintas segitiga emas yang menghubungkan antara Sulawesi Tengah itu sendiri, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kemudian perlu kami juga sampaikan bahwa Kabupaten Parigi Motong ini berada di mayoritas di pesisir Teluk Tomini dengan panjang garis pantai itu 472 km. Ini cukup jauh dan cukup panjang dan merupakan kabupaten yang terpanjang garis pantainya di Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa memang program pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata itu bahwa dengan panjang 472 km ini kawasan pembangunan kepariwisataan itu sudah dibagi 2 zona. Zona pertama itu dari Kecamatan Sausu sampai dengan Kecamatan Tinombo Selatan. Kemudian yang kedua dari Kecamatan Sidoan sampai dengan Kecamatan Mautong. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa
memang destinasi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini memang untuk saat ini sudah sangat meningkat, khususnya kepariwisataan bawah bahari, karena memang Kabupaten Parigi Motong ini di antara 23 kecamatan, 22 kecamatan itu berada di garis pantai, yang mulai dari Kecamatan Sausu sampai dengan Kecamatan Motong. Hanya satu kecamatan yang di pegunungan, yaitu Kecamatan Parigi Barat. Kemudian perlu juga kami sampaikan terkait dengan kepariwisataan ini, kita bisa melihat untuk kepariwisataan bahari itu yang paling cukup meningkat itu kita lihat objek wisata yang ada di Pantai Lolaro ini. Pantai Lolaro ini merupakan objek wisata yang belum lama tapi perkembangannya cukup pesat, di mana Bupati Kabupaten Parigi Motong dalam hal ini Bapak Haji Samsur Rizal Tompolotutu juga di samping pariwisata bahari ada dikembangkan, yang utama itu sekarang adalah kepariwisataan keolahragaan. Kita bisa melihat saat ini insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 18 sampai 20 itu akan kepariwisataan berbasis olahraga, yaitu akan dilangsungkan Troy Paralayang. Dan ini merupakan event nasional. Event nasional yang yang diikuti kalau saya tidak salah 150 peserta dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ini adalah merupakan langkah yang boleh dikata cukup merupakan langkah yang terbaik yang yang dilakukan oleh Bupati Parigi Motong. Di samping itu, di Kabupaten Parigi Motong khususnya di Kecamatan Tinombo ini, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ada juga kepariwisataan budaya, khususnya dengan adanya Rumah Raja Tombolotutu, yang kita ketahui bersama bahwa Raja Tombolotutu ini belum lama ini sudah dikukuhkan atau sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Satu-satunya pahlawan nasional yang baru ada di Sulawesi Tengah. Dan kami selaku masyarakat Kabupaten Parigi Motong tentunya cukup berbangga, dan umumnya Provinsi Sulawesi Tengah. Dan bisa kita lihat rumah raja yang ada di di Kecamatan Tinombo di Desa Siafu itu, di dalamnya tentu ada peninggalan-peninggalan berupa, kalau saya tidak salah, meriam yang ada 2 buah, kemudian ada peninggalan sejarah baju kerajaan dan alat-alat rumah tangga. Itu rumah raja itu sekarang sudah terbuka untuk bisa dikunjungi. Di samping itu ada wisata alam yang sekarang ini yang boleh dikata sudah cukup ramai dikunjungi adalah kalau kita menuju ke arah wilayah selatan, ada permandian alam Batu Riti yang setiap hari itu pengunjungnya sudah cukup banyak. Kemudian kalau kita menuju lagi ke Kota Parigi, tepatnya di situ di Kecamatan Parigi Tengah dengan Parigi Utara, kita juga di situ ada wisata bahari terkait dengan Pantai Kayu Bura. Pantai Kayu Bura ini memang boleh dikata di situ adalah merupakan pelataran Exceltom ini yang dilaksanakan pada tahun 2015.
Artinya begitu banyak potensi wisata yang ada di Parigi Motong, Iya. Pak ya. Dan sebelum kita akan membahas berkaitan dengan destinasi yang masih akan kita ketahui bersama sore hari ini, kita tahan dulu Pak Rahmat. Saya coba ke Pak Haris untuk sore hari ini. Pak Haris, begitu banyak perbincangan berkaitan dengan destinasi wisata gambaran Parigi Motong. Tentunya Pak Haris sebagai teman-teman pemerhati budaya akan mengetahui, atau mungkin pendengar Toli-Toli Bowl dan Parigi Motong akan mengetahui sampai di mana atau perkembangan untuk tetap menjaga kelestarian budaya khususnya Parigi Motong saat ini, Pak Haris. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Toli-Toli. Kemudian yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Parigi Motong, pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong yang sudah merumuskan perbincangan kita pada sore hari ini. Ketika tema potensi budaya dan pariwisata itu ditawarkan kepada kami, sebenarnya ini hal yang luar biasa. Kalau kita mendengar tadi pemaparan Bapak Sekdis Pariwisata, tentunya ini luar biasa. Tetapi ada hal yang kemudian harus kita perhatikan, bahwa pariwisata juga itu tidak bisa dilepas dari budaya yang ada di lokasi-lokasi pariwisata itu. Sehingga kenapa saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini luar biasa, ya karena memang menyatukan sesuatu yang kemarin ini tidak terlalu diperdulikan. Artinya apa? Budaya jalan sendiri, kemudian pariwisata menggaung sendiri. Jadi seolah bahwa pariwisata itu sudah ke langit, tapi budaya tertinggal di sana. Sehingga kemudian ini menjadi pekerjaan berat sebenarnya ketika ingin mensejajarkan antara potensi pariwisata di Kabupaten Parigi Motong yang begitu banyak dengan kebudayaan di masing-masing tempat itu. Karena Parigi Motong itu jujur bahwa ini sangat luas, 400 km itu bukan jarak yang dekat. Kemudian ratusan objek pariwisata. Nah, di masing-masing tempat itu tentunya punya budaya atau kebudayaan yang berbeda-beda. Kesadaran kita untuk menjaga objek wisata itu masih banyak yang, ya kalau kita sering juga jalan-jalan ke beberapa tempat objek wisata itu masih banyak yang kadang-kadang terabaikan, terutama dalam hal kebersihan dan perbaikan tempat-tempat wisata itu sendiri. Sehingga ini sore ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya karena membicarakan antara dua hal yang selama ini terabaikan sebenarnya, antara budaya dan potensi pariwisata Kabupaten Parigi Motong. Baik, terima kasih Pak Haris. Masih akan kita bincang-bincang lagi tentunya berkaitan dengan budaya di Parigi Motong dan juga kepada pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Toli-Toli melalui frekuensi FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Anda juga bisa bergabung di line interaktif kami 0853 4383 1230. Dan sore hari ini kita bukan hanya bertiga saja Pak, mohon izin ya, kita juga bersama dengan Mbak Nia sudah tersambung di line telepon. Untuk sore hari ini Mbak Nia lagi berada di Jakarta. Saya coba menyapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nia. Halo. Iya, selamat sore, Assalamualaikum Mbak Nia. Waalaikumsalam. RRI Toli-Toli ya? Iya, dengan RRI Toli-Toli. Mbak Nia sebagai pelaku wisata sekaligus juga yang menjembatani wisata dan budaya di Indonesia tentunya. Kabar bagaimana ini Mbak Nia? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bergabung bincang-bincang obrolan budaya di sore hari ini bersama RRI Toli-Toli, Mbak Nia. Ya, baik. Iya, baik Mbak Nia, berkaitan dengan tempat-tempat wisata atau destinasi wisata yang ada pada kesempatan ini kita membahas berkaitan dengan potensi budaya dan juga wisata di Parigi Motong. Kalau Mbak Nia sebagai pelaku wisatawan yang sering berkunjung ya ke tempat-tempat destinasi wisata, melihat perkembangan wisata khususnya di daerah Sulawesi Tengah juga, bagaimana perkembangannya apalagi di masa pandemi seperti saat ini? Silakan Mbak Nia. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sebagai salah satu pelaku wisata untuk tujuan ke Asia Tengah ya. Tetapi saya juga tidak pernah melupakan destinasi yang ada di Indonesia.
saya sementara ini karena tidak pernah diberi kesempatan untuk berkunjung ke Toli-Toli atau Parigi. Oleh karena itu saya berusaha untuk mengundang beberapa penulis penyair dari daerah sana, ya kan? Karena saya ingin bertukar pikiran dengan mereka dengan cara ya sendiri, itu dengan cara berliterasi. Saya pribadi belum pernah ke Parigi, dan karena itu saya berpikir bahwa destinasi di daerah, terutama daerah terkecil, itu alangkah bagusnya jika kita membuat suatu terobosan baru dengan cara memadukan budaya, pariwisata, dan literasi. Oke, baik Mbak Nia. Sebenarnya apa yang menjadi kendala juga untuk bisa memajukan budaya dan wisata di daerah-daerah kalau menurut Mbak Nia? Halo, Oke, boleh baik. saya bicara jujur? Boleh, silakan Mbak Nia. Jadi begini, saya terakhir itu ke Wakatobi ya. Di sana itu benar-benar memang sangat terencana dan tersinergi gitu dengan semua yang ada tadi kita bicarakan, yaitu budaya, pariwisata, dua itu. Tetapi saat ini kita lebih dikedepankan dengan budaya literasi, tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia. Semua orang sekarang sedang sibuk berliterasi. Kenapa? Karena itu adalah cara yang termudah dan terhemat untuk menunjukkan apa-apa yang kita miliki, terutama budaya pariwisata yang ada di tempat-tempat di daerah. Bagaimana cara kita membuat suatu buku antologi puisi atau cerita pendek tentang daerah tersebut. Lalu kita ajak semua elemen masyarakat, tidak hanya di Parigi, tetapi di daerah lain seperti di Provinsi Jawa, Kalimantan, bahkan Papua, Sumatera ya, 50 besar. Jadi mereka tahu ada apa di Parigi itu, apa yang mereka bisa lakukan kalau mereka ingin berwisata di Parigi. Apa yang ada di Parigi, apa yang bisa ditonjolkan dari Parigi untuk tingkat dunia. Baik. Saya mengambil contoh sangat sederhana dari kunjungan saya di salah satu daerah di Jawa Timur. Potensinya sangat besar dan sudah terkenal di seluruh dunia sejak berabad-abad lalu. Tetapi karena pemerintah daerah yang memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya besar yang ada di bidang literasi. Literasi itu bahasa universal. Jadi kalau kita untuk suatu puisi, bukan berarti kita seorang penyair juga, karena tidak semua orang bisa membuat karya puisi atau prosa dengan baik. Ini yang harus kan saat ini. Saya berliterasi banyak dengan beberapa duta besar dan beberapa perangkat daerah. Ini bupati atau wakil bupati. Dalam waktu dekat, saya akan mengadakan literasi salah satu dubes dari Hongaria bersama salah satu wakil bupati dari darat. Mungkin ini bisa dicatat oleh Parigi ya. Oke, baik. Menjadi bahan referensi begitu ya. Saya akan share bagaimana caranya mempromosikan pariwisata dengan metode literasi. Itu lebih efektif. Oke. Baik, kita tahan dulu Mbak Nia. Mengeluarkan biaya. Baik, kita tahan dulu Mbak Nia. Untuk sore hari ini masih berbicara tentang mempromosikan budaya dan juga wisata yang ada di Parigi Motong. Kalau menurut Mbak Nia sendiri masih kurangnya ada
metode literasi khususnya Parigi Motong. Mungkin untuk mempromosikan ini saya coba ke Pak Rahmat dulu untuk sore hari ini Pak, sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata khususnya Kabupaten Parigi Motong. Metode apa yang digunakan Pak? Saat ini kan kita ketahui bersama bahwa kita berada di era digitalisasi, bahwa destinasi ini bukan hanya diminati oleh masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut, tapi bisa juga dipromosikan melalui era digitalisasi. Apakah juga itu digunakan sosial media dari Pemda, Dinas Pariwisata, ataupun juga sebagai bahan referensi menurut Mbak Nia ada metode literasi yang baik untuk digunakan? Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kedua kalinya. Memang apa yang disampaikan dengan Mbak Nia ini memang cukup bagus. Jadi tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan buat kami di dinas, bahwa memang untuk saat ini dengan dengan perlunya literasi, jadi bukan cuma mempromosikan secara, tapi diperlukan seperti yang disampaikan tadi, bahwa membuat seperti syair atau puisi yang bikin para wisatawan untuk menggugah hatinya sehingga akan datang ke Parigi Motong. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh teman kami dari Taupa, bahwa memang diperlukan antara budaya dengan kepariwisataan ini perlu dikawinkan. Karena diperlukan, karena di mana di tempat seperti di Kecamatan Tinombo ini itu diperlukan adanya budaya-budaya harus dikawinkan. Jadi bukan cuma kepariwisataan, tapi perlu ada budaya-budaya tradisional yang ada di sini. Seperti kalau di Tinombo ini, seperti ada yang kita kenal adalah suku Lauje. Suku Lauje ini ada suku terasing yang memang yang perlu kita kembangkan, seperti budaya yang perlu kita angkat kayak seperti perlombaan sumpit, karena itu adalah alat senjata dari suku Lauje. Kemudian ada juga yang dinamakan suku Lauje pada saat setiap apakah 1 minggu atau 2 minggu mereka turun itu membawa semacam hasil bumi yang dibawa itu, dia menggunakan rakit. Turun, kemudian sampai di pasar dia lakukan pertukaran dengan barter. Jadi sehingga setelah selesai dia bawa ke atas, itu dia berjalan sampai 2-3 hari kalau saya tidak salah. Ini yang harus dikembangkan. Kemudian juga kalau di Tinombo ini, khususnya di Pantai Lolaro ini kita ke depan Dinas Pariwisata juga akan melaksanakan kegiatan kepariwisataan berbasis olahraga tadi, di samping para layang juga diving. Di sini sudah hasil hasil sudah melihat kondisi yang ada di Tinombo ini, ada beberapa spot-spot terumbu karang yang memang cukup menjanjikan, yang boleh nanti akan dijadikan promosi keluar untuk melihat bahwa ternyata di Tinombo itu seperti yang disampaikan tadi Mbak Nia, bukan cuma di Wakatobi ada, ataupun di mana di tempat lain, tempat-tempat diving itu yang cukup indah terumbu karangnya. Tapi di Parigi Motong, khususnya di Tinombo sendiri, kalau berdasarkan hasil apa yang sudah dilihat oleh teman-teman diving itu, ada 20 spot lokasi-lokasi memang yang cukup cukup menjanjikan. Dan ini juga memang perlu dipromosikan. Paling tidak nanti dinas akan membuat semacam booklet semacam ini untuk mempromosikan
bahwa di Parigi Motong tidak kalah indahnya itu terumbu-terumbu karang yang ada di khususnya di Kecamatan Tinombo. Baik, selain dari terumbu karang ada juga diistilahkan dengan Bukit Asam Pak ya, Iya, untuk bisa Asam. dikunjungi. Baik, sebelum itu kita tahan dulu perbincangan kita sore hari ini masih bersama dengan ketiga narasumber dan kita dengarkan yang berikut ini. Obrolan budaya sore hari ini berbicara tentang potensi budaya dan pariwisata di Parigi Motong. Masih dengan ketiga narasumber kita untuk sore hari ini dan saya coba ke Pak Haris kembali. Masih berbicara tentang metode literasi kali ini Pak Haris. Bagaimana tanggapannya kalau menurut Anda Pak Haris berkaitan dengan pentingnya literasi apalagi dengan pengembangan budaya dan juga wisata di Parigi Motong? Silakan. Ya, jadi sebenarnya
tadi saya ingin katakan di awal itu. Karena memang kalau saya melihat bahwa di Parigi Motong itu potensinya itu sangat besar, termasuk pariwisata dan budaya itu. Jadi ketidakseimbangannya itu karena memang pemahaman kita tentang literasi budaya, pemahaman kita tentang literasi pariwisata itu masih minim. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR sebenarnya. Kenapa di awal saya sampaikan itu pertemuan ini luar biasa karena menyatukan ini. Karena kalau kita melihat ke Bali misalnya, tentu kita lihat bahwa Bali itu terkenal dengan pariwisatanya karena ada budaya Bali yang sungguh luar biasa di sana yang ditata sejak awal. Demikian juga budayanya sampai terkenal itu karena ada pariwisatanya yang kemudian menopang sebagai promosinya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh Parigi Motong. Nah, Tinombo misalnya Lolaro. Nah, ini kan objeknya sangat luar biasa. Penataannya ini sudah luar biasa. Kemudian kemarin kalau saya tidak salah mereka ini akan menggelar festival seni dan budaya suku Lauje. Ini sebenarnya harapan ini. Tetapi jangan cuma di Tinombo. Misalnya di Kasimbar ketika mempromosikan budaya pariwisata di Kasimbar misalnya, maka di sana ada suku Tajio yang juga harus dipromosikan. Jangan cuma budayanya, jangan cuma pariwisatanya, tetapi itu juga harus diingat. Di Motong misalnya di Kecamatan Taupa ada objek pariwisata Pantai Moian. Mestinya ketika itu dipromosikan dia ngikut juga budaya Tialonya ada di situ. Sehingga itu saya sampaikan di awal tadi, kita terkadang konsentrasinya tinggi sekali terkait dengan pariwisata tetapi melupakan budaya yang ada di tempat itu. Sehingga ya kita lihat pariwisatanya berkembang, kebudayaannya kemudian dicari kemana sebenarnya ini. Dengan metode literasi ini menjadi PR bersama tentunya Pak Haris ya. Oke, saya coba ke Mbak Nia kembali sore hari ini. Mbak Nia masih bersama kami? Ya, saya masih di sini. Iya. Ya, Oke, baik Mbak Nia. Maaf, tadi Pak Haris itu sebagai apa ya di sana? Oh ya, Pak Haris sebagai pemerhati budaya, Mbak Nia. Baik-baik. Salam kenal ya Pak Haris. Salam kenal katanya Pak Haris, silakan. Ya, salam kenal balik. Iya, salam kenal kembali. Mbak Nia, masih kita berbicara tentang potensi dan budaya serta wisata di Parigi Motong saat ini. Sebagai closing statement Mbak Nia, apa yang sebenarnya perlu dilakukan setiap pemerintah daerah agar budaya dan juga wisata kita ini bisa bangkit lagi dengan berbagai kreativitas dan juga inovasi serta juga bisa menarik para wisatawan untuk berkunjung apalagi ke Parigi Motong. Silakan Mbak Nia. Satu saja jawabannya. Ayo mulai berliterasi, bikin buku, ya. Bikin buku antologi boleh kalau nggak bisa nulis satu buku kan. Nanti Pak Haris juga menulis. Saya akan bantu, saya akan bantu untuk Parigi. Di buku saya yang antologi tentang jalur supra itu ada beberapa, ada kira-kira 5 orang dari Sulawesi. Jadi saya harap segera berbenah diri. Jadi nanti kita akan membuat misi dalam kaitannya dengan budaya, dalam kaitannya dengan pariwisata, dalam kaitannya dengan seni yang ada di daerah Anda. Saya akan bantu dengan senang hati dan tidak pamrih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia untuk kesempatannya sore hari ini sudah bergabung bersama dengan RRI Toli Toli, bincang-bincang bersama dengan RRI Toli Toli yang selalu setia. Baik, terima kasih. Semoga melalui kesempatan ini di Dialog Budaya dan Wisata ini kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, khususnya Bapak Bupati. Terima kasih Mbak Nia. Ya, selamat sore. Siapa ini? Dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih, selamat sore juga Pak Haris dan juga seluruh kru yang ada di RRI Toli Toli. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama dengan program 1 RRI Toli Toli. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan potensi budaya dan pariwisata di Parigi Motong, kita dengarkan yang berikut ini.
obrolan budaya sore hari ini, dan tentunya senang sekali rasanya kita kembali berjumpa bersama Anda berkaitan dengan topik kita di sore hari ini, potensi budaya dan juga wisata di Parigi Motong. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga sudah bersama dengan Ibu Dr. Anda Haja Nur Wahida Prihartini sebagai Ketua Dekranasda Parigi Motong. Saya coba menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu. Ya, baik. Kabar bagaimana Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya, Sehat. alhamdulillah. Baik. Bahagia. Iya, Dekranasda Bu merupakan salah satu wadah pembinaan kerajinan yang ada di daerah. Kebetulan di Kabupaten Parigi Motong ini diketuai langsung Dekranasdanya itu bersama dengan Ibu Haja Nur Wahida Prihartini ya. Ya. Dan untuk topik kita di sore hari ini berbicara tentang potensi dan juga budaya Bu. Untuk usaha yang telah dilakukan oleh Dekranasda sendiri Bu untuk pengembangan budaya di Parigi Motong seperti apa saat ini Bu? Kami sudah mencoba untuk melestarikan tenun. Tenun, karena tenun ini adalah kan kita ini kan bukan induk, kota induk. Dulunya kan tenun ini terkenal dari Donggala. Nah, setelah pecah, Sigi sudah membuat motifnya sendiri. Kebetulan Parigi Motong juga tidak ketinggalan karena kita juga termotivasi dengan itu, dan kita Parigi Motong cukup luas sehingga kita juga sudah mempunyai pengrajin tenun, meskipun masih dalam taraf kita perbaikan terus karena tenun ini juga menyangkut juga seni ya, jadi tidak bisa dilakukan semua orang. Alhamdulillah kita juga sudah dengan beberapa motif kita sudah bisa buat, dan juga tentunya kita ciri khasnya Parigi Motong ini adalah ikonnya adalah parigata, sehingga kita membuat motif itu motif parigata. Memang agak cukup masih rumit dan ini masih taraf pembetulan dengan kesempurnaan bentuk ciri khasnya ini kita masih bervariasi untuk yang mana yang bagus. Kita masih untuk aktif untuk mendesain yang bagaimana caranya untuk mudah, cepat, karena tenun ini cukup lama pembuatannya, iya. Karena kita masih menggunakan manual, tradisional. Baik Bu, selain dari tenun sendiri Bu, mungkin kerajinan apa lagi yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong dengan pengembangan guna mendukung juga potensi budaya dan wisata di Parigi Motong Bu? Oh iya, Parigi Motong ini sangat terkenal dengan makanan ciri khasnya. Makanan lalampa toboli itu sudah dimiliki oleh Parigi Motong. Nggak bisa dimiliki masih Bu, dijual di Grand Indonesia, nanti ada standnya itu. Makanan itu adalah sudah mempunyai nama lalampa Toboli. Sudah gitu. menjadi ciri khas sudah begitu Bu ya? menjadi ciri khas. Karena tidak bisa tidak itu, kalau kita dari mana-mana, yang mana Parigi Motong, lalampa Toboli, semuanya pasti tahu. Langsung gitu, ya. Lalampa Toboli itu juga menjadi ciri khasnya Parigi Motong, dan Parigi Motong ini juga mempunyai tentunya wilayah laut yang sangat luas, tentunya hasil dari laut juga. Abon ikan juga banyak, atau olahan-olahan yang menggunakan ikan. Itu ada kita dari UKM itu sudah kita bina di bawah Dekranas. Baik, selain dari UKM untuk pelatihan tenun, tentunya ada juga ciri khas makanan di saat ini Parigi Motong yang dikenal dengan lalampa toboli begitu Bu ya. Tentunya ada juga cara-cara seperti dari Dekranasda untuk bisa mempromosikan keluar, apalagi dukungan dari sosial media begitu Bu ya. Apakah dari Dekranasda ada untuk melakukan hal ini? Sekarang ini karena kita pandemi ya, biasanya kalau untuk di dalam kota Parigi ini sudah ada Simple Jack yang gitu jual online. Ada. Kita memang sudah memulai jual online karena di Parigi juga istilahnya mereka sudah dari rumah ke rumah itu menjualnya secara online. Kami juga dengan
IKM kecil itu kita sudah menyarankan untuk menjual secara online, mau melalui Facebook, melalui WA, itu sudah banyak. Meskipun itu kita tidak susun tercatat, tetapi itu sudah banyak. Contohnya di Parigi ini kan banyak pisang. Itu sudah banyak yang home industry rumahan itu menjual pisang coklat, pisang keju, pisang yang semacam pisang-pisang olahan pisang. Itu hanya digocekan saja, pesan dari Simple Jack itu sudah melalui online. Alhamdulillah juga kita sudah mengikuti zaman, meskipun di Parigi tetapi online juga sudah jalan. Berarti di masa pandemi ditemani juga dengan era digitalisasi untuk mempromosikan itu, Bu, ya. Ini sudah mulai di Parigi juga. Oke, terakhir Bu, mungkin ini ya untuk mempertahankan dengan kerajinan yang sudah ada, apalagi khususnya tenun, Bu, ya. Seperti apa langkah-langkah untuk mempertahankan budaya yang sudah ada kali ini, Bu? Kita biasanya kalau saya selalu menyarankan pada saat hari-hari besar nasional maupun hari besar Kabupaten Parigi Motong itu kita menggunakan pakaian-pakaian daerah supaya kita itu juga bisa menampilkan kerajinan-kerajinan yang kita miliki. Jadi pengrajin-pengrajin itu merasa bangga bahwa pejabatnya sudah menggunakan, semua orang pengen pesan seperti itu. Jadi mereka akan menjadikan gairah tersendiri untuk semangat untuk berkreatif. Berkreatif pastinya. Baik, terima kasih Ibu, semoga hal ini bisa menjadi harapan dan juga penyemangat untuk masyarakat Parigi Motong, Bu, ya, dalam mempertahankan potensi budaya dan pariwisata di Parigi Motong. Ada yang ingin disampaikan mungkin, Bu, untuk masyarakat Parimo? Untuk masyarakat Parigi Motong tentunya mari kita masyarakat jangan ragu-ragu untuk berkreasi. Karena di Parigi Motong ini masih banyak bahan-bahan yang perlu diolah. Contohnya ini daerah kita di daerah sepanjang Jalan Tinumbu ini lagi musim mangga. Mangga ini bisa jadi diawetkan mulai dari dodol mangga, ini belum pernah ada yang buat. Sirup mangga belum ada yang buat. Bahkan di jalan-jalan masih ada jual-jual hanya just jus, bukan jus mangga murni seperti itu. Padahal mangga itu vitaminnya luar biasa, mulai dari vitamin A, vitamin C, semuanya ada. Kenapa kita harus mengonsumsi tablet vitamin untuk naikkan imun dan sebagainya untuk melawan COVID, kalau vitamin C dari buah yang ada di daerah sekitar kita luar biasa. Dan di daerah Parigi Motong, mangga itu meskipun ada waktu musimnya, tapi setiap saat ada, mangga itu ada. Jadi saya mengajak kepada masyarakat mari berkreasi, karena saya tidak suka mangga dibeli ijon oleh orang luar daerah Parigi Motong. Saya lebih senang masyarakat sendiri yang mengolah daripada mereka membeli masih di pohon sudah dibeli dan itu dijual di luar daerah. Itu yang harapan saya, mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengolah untuk ya bahan-bahan di Parigi Motong ini masih banyak yang perlu untuk bisa diolah. Tentunya mendapat dukungan juga langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, Bu, ya. Insyaallah, ya. Insyaallah. Oke, baik, kita tahan dulu, Bu. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini. Saya coba ke Pak Haris. Pak Haris, sebagai closing statement kita juga untuk sore hari ini, untuk mendukung program budaya dan wisata tentunya di Kabupaten Parigi Motong ke depan, Pak Haris, apa yang sudah tergambarkan untuk tindak lanjut langsung dari teman-teman pelaku pemerhati budaya saat ini? Ya, jadi akhir dari apa yang saya sampaikan pada momentum hari ini adalah bahwa kita betul-betul harus memanfaatkan era saat ini untuk mengembangkan potensi budaya dan potensi pariwisata Kabupaten Parigi Motong, sehingga kita kemudian tidak terbelakang dalam hal promosi budaya-budaya yang ada di Kabupaten Parigi Motong dan promosi pariwisata-pariwisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong, karena Parigi Motong memiliki potensi budaya dan potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Haris untuk waktunya berbincang-bincang bersama RRI Toli-Toli sore hari ini. Dan saya coba closing statement ke Pak Arahmat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong. Terakhir Pak, apa yang ingin Anda sampaikan atau harapan Anda kepada pelaku wisatawan dan juga budaya di Parigi Motong saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa memang di Kabupaten Parigi Motong ini
terkait dengan potensi pariwisata itu cukup tinggi. Oleh karena itu harapan kami tentunya mengharapkan adanya investor yang datang ke Parigi Motong untuk membantu kami, karena perlu kami sampaikan bahwa memang terus terang untuk Pemda Kabupaten Parigi Motong, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini terkendala dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu harapan kami. Kemudian yang kedua, memang perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, khususnya dalam hal ini Dinas PUPR yang ada di Kabupaten Parigi Motong terkait dengan wisata yang ada di daerah-daerah terpencil, agar aksesnya bisa dibangun sehingga wisata tersebut bisa berkembang. Ini harapan saya ke depan. Terima kasih. Tentunya juga Pak, sebagai PR kita bersama ya, bahwa tempat wisata ini harus bergandengan terus dengan budaya Pak ya, agar bisa mempromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Parigi Motong. Karena diperlukan kearifan lokal. Kearifan lokal pastinya. Terima kasih Pak Arahmat sebagai Sekretaris dari Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong untuk waktunya bincang-bincang sore hari ini bersama RRI Toli Toli, dan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Dekranasda Parigi Motong, Bu, sudah menyempatkan waktunya, Ibu Dr. Anda Haja Nur Wahida Prihartini untuk sore hari ini bersama dengan RRI Toli Toli. Juga terima kasih Bapak Abdul Haris Laparako, kesempatannya dengan jenjang waktu 3 jam menuju ke tempat ini Pak ya. Pastinya semoga kita masih terus bertemu di lain waktu Pak, sebagai Pak Haris ini sebagai manajer Tialo Production, juga sebagai pemerhati budaya di Kabupaten Parigi Motong. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Toli Toli Buol dan Parigi Motong yang sudah mengikuti dan mendengarkan bersama obrolan budaya kami di sore hari ini. Anda bisa mengikuti di channel YouTube RRI Toli Toli atau juga melalui akun sosial media kami Facebook dan Instagram RRI Toli Toli. Dari Pantai Lolaro, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, saya Ayu Fauzia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam budaya.